Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Purbalingga seri yang kesekian ya. Saya masih ditemani oleh teman-teman dari Unsud. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan terkait dengan logistik pemilu. Apa itu logistik pemilu? Namun sebelumnya sebagai pengantar saya ingin bercerita gini. Mungkin banyak pemilih yang tidak bisa atau kurang memahami kenapa sih dalam satu lembar surat suara kemudian ada alat coblos itu memberikan makna yang luar biasa dengan nama metode pemilu atau pemilihan. Kalau kita lihat orang itu akan cenderung misalnya datang ke TPS ya, dikasih surat suara kayak gini, kemudian masuk ke bilik, dicoblos, selesai, pulang. Maknanya sebetulnya apa sih? Saya bisa memberikan gambaran sedikit begini. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat di dalam menentukan arah pembangunan, bahwa bangsa kita memilih dengan metode yang namanya pemilu, di mana pemilu adalah sarana, kalau boleh saya lebih ringkas, itu sebuah metode yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Teknisnya apa? Mengkonversi surat suara ke dalam kursi. Jadi surat suara yang dicoblos oleh para pemilih itu nanti dikonversi menjadi kursi, baik itu presiden, DPR, gubernur, bupati, dan sebagainya. Pertanyaan saya pertama, sudah pernah nyoblos? Sudah. Rasanya gimana? Biasa aja. Nah, ya nyoblos mungkin sebagian besar pemilih akan merasakan kayak gitu aja. Tetapi makna dibalik itu semua luar biasa. Untuk perkembangan pembangunan 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh ini. Sekali masuk, coblos, pulang, dampaknya ini itu terhadap arah pembangunan ke depan. Namun saya tidak ingin bercerita panjang soal itu. Saya hari ini akan bercerita soal alat kelengkapan TPS atau yang lebih kita sebut logistik pemilu. Saya akan bercerita pertama soal TPS. Tahu singkatannya TPS? Tempat pemungutan suara. Nah, kebutuhannya apa saja yang ada di dalam? Saya ingin bercerita pertama, kebutuhan primer, di mana kalau tidak ada itu pemilunya tidak bisa dilaksanakan. Yang pertama surat suara. Ini contohnya. Silakan boleh pegang. Dicek aja. Ini contoh surat suara atau spesimen DPD. DPD gini bentuknya. Ada surat suara, ada gambar foto calon. Ini DPD. Isinya foto calon. Kemudian kalau surat suara DPRD ini yang dipegang oleh teman-teman ini ada gambar partai politik dan nama calon anggota legislatif. Jadi beda ya, yang DPD sama DPR, DPRD, provinsi maupun kabupaten kota itu berbeda dengan DPD. Nah, ini yang kemudian pada waktu sosialisasi juga masyarakat katanya bingung. Nah, ini kok milihnya banyak sekali gitu loh. Ya ini sebuah pilihan sekali lagi bahwa kita memilih dengan metode proporsional terbuka. Kemudian yang DPD ini lebih jelas kalau yang DPD itu karena foto ya. Tapi kalau yang DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu hanya nama. Jadi partai politik, kemudian bawahnya nama-nama caleg. Beda lagi dengan presiden. Ada presiden?
Ini kayaknya. Ya. Nah ya. Kalau presiden ini karena ada 2 pasang calon, jadi memang kertasnya agak lebih kecil. Jadi lebar kertas itu nanti akan banyaknya paslon itu akan berdampak pada ukuran kertas. Kalau ini betul kecil, jadi yang untuk surat suara presiden itu kemarin jauh lebih mudah dalam mensosialisasikan. Ya udah, karena ada 2 pasang calon, silahkan mau pilih yang mana sesuai kehendak. Nah, ini namanya logistik primer, harus ada. Kalau nggak ada nggak bisa jalan pemilihan atau pemilu. Sama dengan gubernur dan bupati. Nah kebetulan kalau gubernur kemarin 2018 itu 3 pasangan atau 2 ya, saya lupa. Yang terbaru 2020 itu kemarin 2 pasangan. Sama ukuran kertasnya itu sudah diatur dalam keputusan KPU. Yang kedua, setelah ada surat suara, kita butuh yang namanya alat coblos. Nah ini sederhana lah, paku. Kalau di TPS itu biasanya diikat pakai tali supaya tidak dibawa pulang sebetulnya. Ya kalau dibawa pulang susah, kan yang nyoblos berikutnya susah. Ini dan surat suara itu menjadi penentu bagaimana pemilih menggunakan hak konstitusinya. Tinggal dibuka, coblos, dilipat lagi, masukkan kotak, pulang, selesai. Prosesnya sangat cepat sebetulnya. Nah, untuk mendukung kebutuhan logistik primer tadi, ada kelengkapan-kelengkapan yang lain seperti ini, bilik suara. Ini untuk menjaga kerahasiaan pemilih menggunakan hak pilihnya. Masuk, surat suara dibuka, eksekusi, lipat lagi, pulang. Nih. Setelah itu masukkan ke dalam kotak suara. Ini namanya kotak suara berbahan dasar duplek, karton duplek. Ini enggak, kalau kena air juga enggak basah. Ya, airnya masuk. Airnya masuk basah. Cuma distribusinya nanti dibungkus plastik biar nggak ada air masuk gitu maksudnya. 1, 2, 3, 4. Ada lagi ini bantalan itu ya dari busa lah, busa untuk bantalan alat coblos supaya mudah teman-teman pemilih itu melaksanakannya. Nah sudah proses, pemilih datang, dikasih surat suara, eksekusi di bilik, masukkan kotak, pulangnya ini harus diberi tanda. Kita menggunakan ini tinta. Ini tinta. Kalau kemarin karena pandemi ya, jadi prosesnya itu diteteskan. Kalau dulu 2019 sebelum ada pandemi ya dicelup. Ya, dicelup. Untuk menandai bahwa seseorang itu telah menggunakan hak pilihnya. Coba bayangkan kalau seseorang itu tidak diberikan tanda sudah memilih, kemudian petugas-petugas di KPPS tidak teliti, satu orang bisa milih berapa kali mungkin? Ya kan? Ini tinta, ada sertifikat halalnya sudah. Jadi tidak perlu cerita soal tinta ini dan itu lah ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi soal konversi surat suara ke dalam kursi, setelah proses pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan sampai selesai, maka selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara atau perolehan hasil. Rekamannya di sini. Boleh lihat ini. Ini namanya formulir. Kalau di kepemiluan istilahnya namanya C. Kodenya C. Nah, ini merekam seluruh proses yang ada di TPS. Merekam seluruh proses yang ada di TPS.
mulai dari pemilihnya direkam berapa yang datang dari jumlah yang ada, kemudian surat suaranya juga dihitung jumlahnya berapa, yang digunakan berapa, tidak digunakan berapa, termasuk surat suara sah dan tidak sahnya berapa, itu sampai begitu. Perolehan surat suara, perolehan calonnya berapa itu dihitung, harus klop. Kalau nggak klop berarti ada yang nggak benar ngitungnya. Jadi orang yang datang menggunakan hak pilih, surat suara yang digunakan sama dengan perolehan itu harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang kelewat itu. Diulang terus sampai ketemu pokoknya. Ya, ini memang kerumitan di tingkat TPS. Kalau naik ke PPS, ke PPK, KPU itu sifatnya rekap yang sudah dituangkan dalam form-form ini, kemudian di di KPU, di PPK itu tinggal direkap saja. Ya, proses merekapnya itu juga melalui rapat pleno yang dihadiri oleh saksi. Nah, kemudian ada kembali lagi, ini yang digulung besar, boleh dibuka. Tahu namanya? Itu namanya plano. Sebetulnya sama, kalau yang kecil ini menyalin dari situ. Cuma itu nanti yang digunakan secara langsung, masyarakat bisa tahu, saksi bisa tahu bagaimana proses penghitungan perolehan surat suara. Jadi menggunakan teli. Misalnya partai A caleg nomor sekian dapat, nanti teli setiap 5 garis. Nah, proses yang ini yang semua orang tahu. Jadi prinsip dasarnya adalah KPU mengawal kemurnian suara pemilih. Bagaimana yang dihasilkan di tiap-tiap TPS naik ke PPS, ke PPK sampai dengan KPU sampai penetapan itu ya tetap perolehannya itu. Jadi partai A misalkan mendapatkan 10 di TPS lah ya, maka sampai dengan penetapan di KPU ya itu dapatnya. Jangan sampai di TPS dapatnya sekian, di atas menjadi sekian, itu nggak ketemu. Maka ini semua orang itu bisa melihat dan bisa didokumentasikan. Di 2020 yang terbaru kemarin itu semua orang bisa memfoto hasil yang ada di TPS. Itu dokumen yang saya kira apa yang dilaksanakan oleh KPU, transparansi datanya itu dapat dipertanggungjawabkan soal yang kayak gitu. Oke. Ada lagi setelah tadi ya, surat suara, ada bilik, ada kotak, ada alat coblos, kemudian ada formulir-formulir, ada tinta. Hal yang mungkin baru ini baru di 2019. 2018 Purbalingga itu masih menggunakan kotaknya masih aluminium, jadi masih menggunakan gembok. Ini kabel tis namanya, sama fungsinya itu ini untuk gembok ini ya, ini ada lubang ini untuk mengunci, menjamin keamanan bahwa untuk membuka kotak itu ada prosedur yang harus ditempuh, ada ketentuannya. Jadi tidak ujuk-ujuk ya, udah coba buka dulu, cek betul atau enggak. Ada prosedurnya yang harus ditempuh untuk melaksanakan pembukaan kotak suara. Nah, kemudian ada lagi yang belum. Sampul ini untuk macam-macam. Ini untuk bungkus surat suara yang telah dipakai, juga nanti dibungkus sama sampul kayak gini. Formulir juga disampuli. Ini nanti disegel. Nah, ini segelnya kayak gini, betul. Ini segelnya. Ini setiap sampul nanti disegel kayak gini. Untuk menjamin, sekali lagi menjamin bahwa ini ketika ada yang membuka itu kelihatan. Untuk menjamin keamanan lah, kira-kira gitu ya, keamanan.
ini kabel base jalan. Nah, maka proses selanjutnya setelah selesai di TPS itu kita kirim ke PPK. Jadi rekapitulasi langsung PPK, tidak di PPS. Makanya di PPK itu sebetulnya sangat padat kegiatannya terkait dengan rekapitulasi perolehan suara pada baik pemilu maupun pemilihan. Nah, selanjutnya setelah ini semua, maka saya akan bicara soal distribusi. Distribusi yang saya maksud adalah bagaimana perjalanan logistik ini dari KPU menuju TPS, atau sebaliknya dari TPS kembali ke KPU. Surat suara misalkan, surat suara sampai ke TPS itu posisinya sudah terlipat rapi seperti ini. Padahal pemesanan kita itu kalau nggak salah baru lipat 1. Maka ada proses yang namanya sortir dan lipat. Sortir dan lipat melibatkan banyak orang. Sortir, lipat, hitung. Prinsipnya logistik pemilu itu pertama tepat jenis, kebutuhannya apa saja, tepat jumlah, kebutuhannya berapa saja, dan tepat waktu kapan logistik ini harus tersedia. Tadi contoh ya, sampai hari H kok ini belum ada, pemilu bisa jalan nggak? Nggak bisa, nggak ada penggantinya yang namanya surat suara itu. Udah misalkan udah pakai omong saja ya, gimana ngerekapnya? Karena ini sarana. Maka prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu itu menjadi bagian yang disebut dengan tata kelola atau manajemen logistik. Bagaimana ketika hari H seluruh perangkat, seluruh alat kelengkapan TPS ini sudah bisa sampai di TPS. Itu ketentuan 1 hari sebelum. Maka untuk menjamin pelaksanaan tahapan tepat waktu, yaitu kita harus betul-betul memanage kapan proses pengadaannya, kemudian memanage lagi kapan waktu tadi kayak sortir lipatnya, kemudian kita harus memanage juga waktu distribusinya. Itu harus betul-betul ditata dengan matang. Dan ini tidak hanya melibatkan oleh KPU semata, tapi banyak stakeholder. Banyak stakeholder yang terlibat dalam proses tiap tahapan. Tapi karena KPU bersama jajarannya BPPK, TPS maupun KPPS menjadi penyelenggara teknis, maka ya yang terlibat secara langsung di dalam melakukan tata kelola logistik yaitu jajaran KPU, PPK, TPS, kemudian KPPS. Untuk memastikan tepat jumlah ya luar biasa. Jadi perlu yang namanya ketelitian. Butuh berapa sih sebetulnya? Karena pengalaman-pengalaman di beberapa pemilu kadang-kadang ya ada saja. Misalnya gini, menurut hitungan sortir lipat itu kebutuhan surat suara sebuah TPS itu jumlahnya 10 misalkan. Begitu didistribusikan sampai TPS hari H sebelum digunakan kan KPPS menghitung lagi itu. Oh ternyata jumlahnya 9 atau 11. Ya gitu. Berarti nggak ketemu nih yang di atas 10, di bawah kok 9 atau 11. Maka di situ nanti di dalam catatan formulir rekapitulasi hasil, di sana akan muncul berapa sih surat suara yang didapat. Maka ditulis sesuai dengan apa yang didapat di masing-masing TPS. Sehingga nanti kebutuhan atau data dan sebagainya itu ketika dihitung itu klop. Surat suaranya 10. Kok dikirim 9? Kan nggak ketemu. Atau sebaliknya. Maka itu yang tadi saya maksud, bagaimana mempertahankan atau tata kelola logistik pemilu itu memedomani prinsip tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu. Balik lagi, setelah sortir selesai, dihitung selesai, dipak selesai, packing semuanya,
proses selanjutnya adalah distribusi dari KPU ke PPK. Memakan waktu enggak? Pasti. Dari PPK ke PPS, makan waktu enggak? Pasti. Pertimbangan berikutnya adalah geografis. Jadi kita juga melakukan tata kelola bagaimana kira-kira untuk mencapai 1 hari sebelum hari H kotak sudah ada di TPS di desa A misalkan dengan geografis yang jauh dari kecamatan, kira-kira harus bagaimana? Terus yang dekat harus bagaimana? Prinsipnya seluruh logistik ini harus sampai pada TPS pada saat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dan menjamin keamanannya. Jadi petugas-petugas kita juga harus menjamin bahwa kotak ini ketika sampai di TPS itu posisinya aman. Ini. Nah ini kemudian yang banyak kita dibantu oleh teman-teman kepolisian dalam mengamankan barang-barang ini. Jadi barang-barang yang kemudian untuk menjamin seluruh tahapan itu dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu pengenalan logistik pemilu. Saya kira paham semua lah ya. Kalau sudah pernah milih itu berarti ya sudah paling tidak ini sama inilah dapat lihat ya, bahkan pegang. Ini kelihatan, itu kelihatan, tapi nampaknya kalau hanya milih itu yang ini belum ya, sama ini pokoknya pemilih itu ya kadang masuk daftar, dikasih surat suara, nyoblos, lipat, masukkan kotak, tandai pulang. Tidak lihat yang namanya ada formulir ini, ada formulir ini lagi, ada sampul dan sebagainya. Nah ini semua dikemas dalam satu kegiatan namanya pemilu atau pemilihan. Demikian, ada yang mau disampaikan? Kalau misalnya misalnya surat suara itu ada, misalnya kita kan udah tahu nih berapa pemilihnya di satu TPS itu. Ada nggak sih misalnya kayak cadangan surat suaranya? Itu apa memang pas gitu? Apa gimana Pak? Ya, jadi ketentuannya kalau pemilu kemarin 2019 itu 2% diberikan cadangan. Kalau yang Pilkada 2020 ini 2,5%. Jadi memang undang-undangnya bedain. Ada cadangannya untuk mengganti, sebetulnya cadangan itu digunakan untuk mengganti gini. Ketika ada pemilih yang merasa keliru nyoblos, udah bilang ya keliru, ganti. Atau rusak, pemilih dapat surat suara rusak misalkan, udah sobek atau apalah kategori rusak ya, itu bisa dikembalikan minta yang kayak tadi cadangan. Memang dalam pengalaman pemilihan maupun pemilu itu kayak di Purbalingga misalkan ya, itu belum ada yang satu TPS itu 100% berangkat semua. Kalau boleh dilihat kemarin saja itu Bupati ya yang terbaru itu, jadi kalau di rata-rata tingkat kehadirannya 73. Artinya ya karena ada sisa surat-suara yang memang tidak digunakan dalam jumlah sisa itu kan. Jadi pasti ada cadangannya. Kalau buat teman-teman yang disabilitas itu surat suaranya beda atau sama sih? Karena kan aku belum pernah. Kalau surat suara sama, hanya untuk yang tunanetra ya. Tunanetra itu ada alat bantu. Ada alat bantu ya? Oh, enggak. Ada, sebetulnya ada alat bantu ya, yang bisa ini loh. Nah, apa namanya itu? Nah, iya yang kayak gitu. Itu ada. Yang alat bantu. Jadi bentuknya sama persis kayak gini, cuma ini nanti dimasukkan ke dalamnya. Serap. Jadi dia meraba aja mau nyoblos mana gitu loh. Setiap TPS kita siapkan satu alat bantu untuk digunakan pemilih-pemilih disabilitas itu. Anda nggak ada contohnya ya? Nggak di bawah ya? Oke. Mau tanya Pak? Ya. Kalau kan tadi yang Bapak bilang itu kan yang tinta ini untuk menghindari ada penularan kan karena ini juga pandemi pertama kan ditetes. Nah itu untuk Paku sendiri itu juga barengan
Tapi maksudnya kan kalau menurut literatur yang saya baca kan Paku sendiri itu juga bisa menjadi yang Menular ya? penghantar. Kalau kemarin kebetulannya APD-nya itu termasuk pemilih itu dapat ini sarung tangan, ya. Jadi sebelum masuk ke TPS itu dia cuci tangan ya, terus dikasih sarung tangan plastik sekali pakai. Jadi hampir kalau boleh bisa dipastikan ini nggak disentuh langsung oleh tangan masing-masing ya, karena dilapisi oleh sarung tangan plastik itu. Nah, sarung tangan plastik itu setelah dipakai diapain? Dibuang. Jadi di situ disediakan tempat sampah juga. Nah ini memang menghindari tadi salah satu cara untuk menghindari penularan COVID kan, karena kemarin memang pelaksanaan di tengah pandemi itu dengan cara seperti itu. Ya ini bagian dari, apakah menjamin? Ya belum tentu juga kan. Tapi bagian dari ikhtiar yang dilaksanakan oleh KPU untuk mencegah bahwa toh pilkada tetap harus dijalankan, tetapi partisipasi pencegahan COVID juga harus diterapkan. Hingga kalau ini kan mudah ditetes, kita pakai pipet. Pakai pipet ditetes. Kalau dulu itu celup, udah. Gitu. Oke. Terus kalau yang misal dari TPS nanti ke PPK itu yang disetoring yang formulir ini atau ini? Atau ini cuma buat dokumentasi pas semuanya? Semuanya kembali. Semuanya dikirim lagi ke sana. Iya, kecuali ATK ya, kan ini ATK-nya belum ini. Pulpen. Dapat dari KPU juga. Iya, pulpen. Jadi untuk nulis teman-teman KPPS itu kan nulis di sini kita sediakan, ada spidol, ada pulpen, ada tip X ya, itu ada. Jadi ini surat suara, kemudian plano, kemudian formulir ini juga harus kembali lagi ke KPU. Di samping ada salinan yang dibagikan kepada saksi. Jadi saksi dapat, kemudian pengawas TPS yang nanti induknya ke Badan Pengawas Pemilu itu juga dapat. Ya, yang di kotak ini yang dijadikan untuk rekapitulasi berjenjang. Yang ada di dalam kotak bawa ke PPK dibuka. Yuk kita rekap lagi. Gini, oke betul gitu. Ya gitu. Jadi setiap jenjang itu ada saksinya, ada pengawasnya. Maka dokumen manual ini menjadi sangat penting bagi kita untuk bisa memberikan jawaban. Loh, jangan-jangan nanti ada KPU dapat merubah perolehan, dan merubah ceritanya dari mana? Yang ada di dalam kotak yang sudah hasil di TPS itu, kemudian ke PPK dibuka, dihitung lagi, saksinya juga ada di situ, ada banyak orang, pengawasnya juga ada, masyarakat juga bisa nonton, dilihat. Kalau ada yang merubah angka 1 menjadi angka 2, kok itu jadi angka 2? Tahuan kan? Kecuali pas ada rekap itu pada tidur semua. Nah, kalau pada tidur semua ya ngapain kan? Jadi kayak gitu. Ini dokumen masuk, bawa ke PPK, di sana direkapitulasi, nanti di PPK juga sama. Ke KPU direkapitulasi sama prosesnya. Buka, bacakan, semua itu nyanding dengan dokumen yang dia dapat. Oke kali betul. Oke, ya betul, oke dan sebagainya. Jadi semua mata itu mengawasi terhadap perolehan hasil pemilu maupun pemilihan. Gitu ya. Iya. Terus pas satu lagi, Oke. kan Bapak tadi bilang kalau kehadiran pemilih itu nggak sampai 100% gitu. Berarti kalau misal surat suara yang datang dari surat suara yang datang ke KPU misal 15.000, berarti pas dikirim dari KPU itu nggak sampai 15.000 lah juga? Kalau dasar pengirimannya itu jumlah DPT ya. Jadi pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 2% itu menjadi dasar KPU mengirimkan surat suara ke TPS.
Nah sekarang di TPS. Di TPS itu orang hadir semua enggak? Taruhlah ada di TPS 1 ya, itu ada 100 pemilih yang terdaftar dalam DPT. 100 pemilih ya. Ternyata yang datang hanya 80. Surat suaranya tetap 100 plus 2%. Iya, yang dikirimkan tetap 100 plus 2%. Nah, maka akan ketemu surat suara tidak digunakan, kan begitu. Karena yang digunakan hanya 80 sih, yang datang ini hanya 80 orang tok. Ada 20 yang tidak digunakan plus sisa yang 2% tadi. Jadi tetap pengirimannya tetap dasarnya DPT, tidak kemudian setelah dikirim DPT maka dikembalikan ke KPU itu jumlah pemilihnya saja. Yang tidak digunakan pun harus dikembalikan ke KPU. Yang nggak digunakan itu biasanya buat apa? Ya nanti kan di sampul ini ada sampul suara perolehan, suara sah. Kemudian ada sampul suara tidak sah. Terus ada lagi sampul surat suara tidak digunakan. Jadi terbagi. Tujuannya apa? Kalau harus sampai ada keputusan yang menyuruh untuk menghitung lagi surat suara, itu jelas. Surat suara sah, ini ini sampulnya ini, buka, jembreng lagi, hitung lagi. Oh betul jumlahnya sesuai dengan pemilih yang menggunakan. Lantas surat suara yang tidak digunakan untuk apa? Ya nggak untuk apa-apa. Nanti kembali kembali setelah di KPU itu menjadi barang yang harus dimusnahkan. Bareng sama surat suara sah setelah semua proses baik ada masalah hukum maupun tidak, setelah selesai semuanya clear baru melangkah pada penghapusan dokumen-dokumen ini. Gitu ya. Ya mungkin bisa diterapkan kalau di tempat teman-teman di kuliah kalau pil pakai aplikasi. Oh sudah IT ya? Iya. Sudah pakai IT. Bagus sebetulnya itu sekali lagi ya sebuah pilihan lah ya. Sebuah pilihan kalau kita di Indonesia itu masih menggunakan pilihan ini. Sebetulnya soal e-voting, soal e-rekap itu sudah menjadi diskusi yang panjang. Hanya pada satu sisi untuk mengaplikasikannya itu juga masih ada proses yang cukup panjang beserta detail-detailnya. Kan kira-kira harus clear kan? Tidak semata-mata kita semangat soal IT kemudian udah mengabaikan hal-hal yang lain, tapi semuanya harus clear. Nah, itu pilihan, tidak masalah. Sudah? Cukup? Oke. Terima kasih teman-teman sekalian sudah menemani saya di rangkaian Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Purbalingga. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.